Cas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita hitung, la tuhsuha, bisa kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya, saking banyaknya nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada cara lain kecuali kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin dekat dengan Allah, dalam rangka untuk beristi'anah, minta tolong kepada Allah, beristi'azah, minta perlindungan kepada Allah, al-inabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari amalan wajib, kemudian kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Kalau kita sudah mampu mengerjakan amalan-amalan sunnah untuk mengiringi amalan wajib, maka kita iringi lagi dengan mustahab, amalan-amalan yang disyariatkan. Karena amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab yang disyariatkan, itulah semua yang akan menjadi pemberat catatan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengamalkan suatu amalan kebaikan sebiji zarrah, maka khairan yarah, maka pasti akan diperlihatkan amalan tersebut. Dan demikian pula sebaliknya, siapa yang mengerjakan amalan kejelekan sebesar biji zarrah juga akan diperlihatkan. Tidak ada yang luput dari amalan-amalan yang kita kerjakan ini. Semuanya diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal melakukan amal kebaikan, ini semua akan menjadi pemberat dari catatan amal kebaikan ketika nanti ditimbang amalan kita di yaumil mizan, di suatu hari yang pada hari itu semua orang berharap, orang berdosa, orang yang bermaksiat di dunia ini, bahkan orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan, mengerjakan amalan-amalan saleh, semua berharap agar pada saat amalannya ditimbang diperberat dan diperberat. Saat itulah manusia berada pada sebuah puncak rasa khawatir dan rasa takut yang sangat mendalam, sangat memuncak rasa khawatirnya, karena semua berharap timbangannya diperberat, tapi ternyata ada yang ringan timbangannya, karena banyak waktu yang terlalaikan di dunia ini, disia-siakan mengerjakan amalan sia-sia. Maka kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Maka bergembiralah kita dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Man salaka tariqan yaltamisu
yalmizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Para siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, menambah ilmu lewat halaqah-halaqah majelis-majelis ilmu, pengajian, majelis ta'lim, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya masuk ke dalam surga. Salah satu cara mudah, jalan pintas untuk masuk ke dalam surga, potong kompas untuk masuk ke dalam surga, salah satu jalannya adalah dengan mendekatkan diri kita dengan majelis ilmu. Akan tetapi sangat sedikit yang diberi hidayah, sangat sedikit yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu tersebut, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bergembiralah kita dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Majtama'a qaumun min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul dalam rangka untuk membaca kitab Allah. Mereka berkumpul untuk membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka saling mengajari di antara mereka. Nazalat alaihimuz sakinah. Kalau maksud mereka berkumpul dalam rangka untuk saling mengajari, saling menasihati, yang dimana menjadi acuannya adalah kitab Allah Al-Quran, maka nazalat alaihimuz sakinah, akan turun as-sakinah di tengah-tengah mereka, ketenangan. Ada juga para ulama menafsirkan malaikat yang memberikan ketenangan. Wa hufathumul malaika, mereka akan diliputi para malaikat. Jadi memang ada malaikat diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Saking senangnya malaikat itu wa hufathumul malaika, dia liputi halaqah ilmu, majelis ilmu, pengajian itu sampai malaikat bersab-sab, bersusun-susun sampai ke langit. Wa zakarahumullahu fiman 'indah, dan orang-orang yang hadir dibangga-banggakan, disebut-sebut namanya di hadapan. Wa zakarahumullahu fiman 'indah, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah merupakan hadis motivasi kepada para penuntut ilmu bahwa kehadiran kita di sebuah majelis ilmu adalah salah satu di antara syarat untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang kita tidak akan bisa dapatkan di luar sana. Hanya di halaqah ilmu saja bisa kita dapatkan az-sakinah yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah. Maka pada malam hari ini izinkan saya untuk melanjutkan syarah dari kitab Tauhid. Pada malam hari ini kita akan sampai kepada pembahasan makna syahadat, rukun syahadat, syarat syahadat, dan kalau bisa konsekuensi daripada syahadat serta yang bisa membatalkan syahadat. Mungkin tidak bisa tuntas pada malam hari ini, tapi setidaknya kita bahas sedikit demi sedikit sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata banyak di antara kaum muslimin, saudara-saudara kita, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, banyak yang berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi dia tidak mengetahui makna daripada yang diikrarkan, makna daripada yang dibaca. Di sana ada makna la ilaha illallah. Maka yang pertama, makna daripada la ilaha illallah ini adalah la ilaha illallah, yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita beriktikad, bertekad, berikrar bahwa tidak ada yang bisa menerima ibadah, tidak ada yang bisa kita serahkan kepadanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, dari makna tersebut maka kita hanya bisa mentaati Allah dan juga beramal di atas la ilaha illallah. Beramal di atas
la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah di sini menafikan hak penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya. Jadi illallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Dan ini adalah merupakan makna global, makna secara ijmal, makna secara menyeluruh, bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Kemudian di situ pada kata la ilaha illallah ini ada makna-makna yang sering kita dengar. Misalnya ada yang membuat makna la ilaha illallah, la ma'budan illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu di antara maknanya, tapi bukanlah satu-satunya. Atau misalnya kita mendengar la razaqa bihaqqi illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah di antara maknanya memang tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tapi itu hanya bahagian dari makna la ilaha illallah. Atau misalnya makna yang lain, la hukma bihaqqi illallah, tidak ada hukum selain hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingkari hal itu karena memang bahagian daripada makna la ilaha illallah. Tapi itu di antara bahagian-bahagian dari makna la ilaha illallah. Maka di dalam syarah Kitabut Tauhid, saya lagi tidak bawa kitabnya, tapi ada kitab di dalam HP. Inilah yang kita sempat bacakan pada malam hari ini. Jadi la ilaha illallah di sini ada dua makna yang mesti dimunculkan, dan ini disepakati oleh para ahli tauhid. Yang pertama pada kata-kata la ilaha. La ilaha, maka di sini maknanya adalah an-nafyu, penafian, atau kalau bahasa kita peniadaan. Pada kata la ilaha kita an-nafyu, menafikan, meniadakan. Apa yang ditiadakan? Tidak ada ilah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang bisa menerima ibadah, tidak ada yang dicintai dengan cinta yang paling mendalam, tidak ada tempat kita berlindung, ya, tempat kita beribadah, menyembah, tempat kita meminta, tempat kita kembali, dari sana kita berasal. La ilaha ditiadakan dulu, dikosongkan. Ini an-nafyu. La ilaha dikosongkan dulu. Tidak ada yang ditakuti, ya, tidak ada yang dicintai, tidak ada tempat kita berharap, ya, tidak ada tempat kita beristiazah, minta perlindungan. La ilaha. Nah, setelah kita mengosongkan an-nafyu, meniadakan pada kata-kata la ilaha, kosongkan secara keseluruhan ketergantungan kepada makhluk. Kosongkan hati kita, lahir dan batin kita kepada ketergantungan kepada seluruh makhluk. Yang notabene makhluk itu sama dengan kita, baik makhluk yang berupa jin, makhluk yang berupa tempat-tempat yang dianggap ramah, yang konon katanya bisa memberikan mudarat, bisa mengangkat masalah, ditiadakan secara keseluruhan. La ilaha. Nah, setelah kita kosongkan, kita tiadakan, barulah kita illallah. Tetapkan bahwa tempat kita meminta hanya Allah, tempat kita bertawakal hanya Allah, tempat kita berlindung hanya Allah, yang dicintai dan mencintai yang sesungguhnya hanya Allah. Dari Allah kita berhasil, kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Nah, barulah kita tetapkan. Inilah di antara makna yang benar daripada la ilaha illallah. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah, kesyirikannya masih jalan terus juga. Dia masih beribadah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, mempercayai tempat-tempat yang dianggap keramat, yang mereka meyakini bisa mendatangkan bahaya, bisa mengangkat mafsadah, dan bisa mendatangkan dan bisa mencegah bahaya, bisa mendatangkan mudarat. Iya.
Ada sebahagian saudara kita berucap la ilaha illallah, dijadikan zikir ini la ilaha illallah, tapi kesyirikannya jalan terus. Rasa takutnya kepada selain Allah masih ada, rasa takutnya kepada jin dan derewo, ya rasa takutnya kepada pocong, kepada hantu masih ada. Itu belum berla ilaha illallah, karena belum sepenuhnya dia menjadikan bahwa segala yang ditakuti, yang dibesarkan, ya tempat kita beristighfar, istighazah, minta perlindungan, tempat kita kembali, yang dicintai sesungguhnya illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kan itu yang paling banyak di Indonesia dan Malaysia, Singapura. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti konsekuensinya ini besar, Pak. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini tafsir yang batil, karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, itu adalah Allah. Ini bahaya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu penafsiran yang dianggap batil oleh para ulama ahli tauhid di Arab Saudi, di negeri Yaman, di negeri Mesir, beberapa negeri-negeri ahli sunnah. Karena ternyata bermakna sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang batil dan yang hak semuanya adalah Allah. Makanya harus ditambah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Karena ternyata banyak Tuhan selain Allah. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ternyata banyak Tuhan selain Allah. Orang Hindu punya Tuhan namanya Buddha. Apa orang Buddha punya Tuhan? Siddhartha Gautama. Orang Hindu punya Tuhan namanya dewa-dewa. Iya. Kalau orang Kristen mempertuhankan Yesus. Iya. Dan agama-agama lain seperti agama Sinto, Konghucu, masing-masing punya sesembahan, punya Tuhan yang mereka pertuhankan, mereka sembah. Maka karena banyaknya Tuhan secara realitas, secara kenyataan, maka la ilaha illallah di sini adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Karena ternyata banyak Tuhan tapi tidak berhak disembah. Makanya ditambah para ulama ahli tauhid dari dulu sampai sekarang menambah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi bukan lagi la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti selain Allah juga adalah Tuhan. Maka Tuhan yang hak, Tuhan yang batil, semuanya adalah Tuhan. Ini. Kemudian selanjutnya, la ilaha illallah, la khalaqa bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Kita sudah bahas tadi bahwa ini adalah tafsiran daripada la ilaha illallah, hanya sebahagian daripada makna la ilaha illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Kalau hanya sekedar mengakui penciptaan Allah, maka orang-orang musyrikin Mekah itu, Pak, orang-orang musyrikin Mekah itu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Buktinya dalam Al-Quran, man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawabannya orang-orang kafir Quraisy? La yaquluna Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ditanya di dalam surah Yunus, wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka paham tentang tauhid ar-rububiyah. Mereka yakin tentang keberadaan Allah. Tetapi bersamaan dengan yakinnya tentang keberadaan Allah, tentang Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan, tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Mengapa? Karena ada tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Yang tauhid uluhiyah di sini, di mana maknanya adalah semua sesembahan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melalui perantara. Karena ternyata orang-orang kafir Quraisy menyembah Allah tapi melalui perantara. Lata, Uzza, Hubal, Manat,
di dalam menyembah Allah karena mengambil perantara. Dia mengambil wasilah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Oleh karena itu, la ilaha illallah, tidak ada penentu hukum selain Allah. Ini adalah bahagian daripada makna kalimat la ilaha illallah. Jadi, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa makna yang benar daripada la ilaha illallah ini adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ada kata berhak untuk disembah kecuali Allah. Itulah baru maknanya sempurna. Karena kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, masih ada Tuhan lain selain Allah. Dan kalau kita katakan memang banyak Tuhan selain Allah, tapi yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, barulah sempurna secara simpel singkat makna daripada la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna syahadat yang kedua yaitu Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat Muhammadar Rasulullah yaitu mengakui secara lahir maupun batin bahwa beliau adalah hamba Allah sekaligus sebagai utusan Allah yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, seluruh alam, dan mengamalkan konsekuensinya, mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi makna daripada syahadat yang kedua, Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah, adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah sekaligus sebagai utusan Allah. Jadi beliau menyandang dua predikat, sebagai hamba, sekaligus sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah predikat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diutus untuk seluruh alam, bukan cuma untuk orang Arab saja. Beliau diutus untuk seluruh alam, dan lebih hebatnya lagi, beliau diutus untuk seluruh manusia dan jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau kama qala Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Dan tidaklah engkau diutus oleh Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Badira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Beliau memberikan kabar gembira, memberikan peringatan dengan peringatan yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Jadi agama Rasulullah ini sangat jelas. Malamnya apa siangnya seperti apa, malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Semua ada dalilnya, semua ada landasannya. Tidak ada modal kila wakal, katanya dan katanya. Semua sudah jelas. Iya. Dan itulah di antara makna daripada syahadat la Muhammad dan Rasulullah. Iya. Ya, bahwa dia diutus untuk seluruh alam serta mengamalkan dengan konsekuensinya dan juga membenarkan seluruh ucapan Nabi, mentaati seluruh perintah Nabi, dan demikian pula meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Kalau dalam Al-Quran dibahasakan begini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah ditetapkan Rasul kepada kalian, maka taati, ambil, lakukan, kerjakan. Iya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul bagi kalian, maka tinggalkan, jauhi, hindari. Ya, itu diantara makna daripada Muhammadan abduhu wa rasul. Maka kedua rukun syahadat, rukun la ilaha illallah yang mempunyai rukun an-nafyu, peniadaan, penafian, dan al-isbat, penetapan, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Sedangkan makna rukun yang kedua, Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW menyandang dua predikat sebagai hamba dan sebagai Rasul, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, wajib beriman dengan
beliau wajib kita yakini, apa yang dilarang oleh beliau wajib kita tinggalkan, dan apa yang apa yang ditetapkan oleh beliau maka wajib kita tetapkan. Ya, kalau beliau berbicara tentang hal-hal yang gaib, di luar nalar, di luar jangkauan manusia, ya maka kita wajib membenarkannya. Itulah konsekuensi daripada Muhammadar Rasulullah. Ya, Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan sekedar mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi wajib membenarkan, meyakini, mentaati, ya mengikuti petunjuk beliau, tuntunan beliau. Hadirin dan hadirat sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perdalam sedikit, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut. Taghut itu semua yang dibesarkan, yang disembah, yang dipuja selain Allah. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang ingkar kepada taghut. Maka pada kata-kata faman yakfur bit-taghut di situ ada rukun la ilaha. Rukun la ilaha yang pertama yaitu peniadaan. An-nafi, la ilaha. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang ingkar kepada taghut, yang disembah, yang dibesarkan, yang disanjung, yang dipuja. Kemudian wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah. Maka berarti kita menetapkan hanya Allah sebagai al-ilah, sesembahan kita. Maka ada pada kata-kata faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, maka Allah melanjutkan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang ingkar kepada taghut dan hanya beriman kepada Allah, maka dialah yang berpegang teguh dengan tali Allah yang amat kokoh. Itu al-urwatul wuthqa. Makanya al-urwatul wuthqa ditafsirkan oleh para ulama adalah la ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka, maka sungguh dialah yang berpegang teguh. Ia berpegang erat al-urwatul wuthqa, yaitu al-urwatul wuthqa, tali Allah yang amat kokoh. Ternyata di sini al-urwatul wuthqa yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Ini surah Al-Baqarah ayat 256. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita melanjutkan rukun syahadat Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini mempunyai dua rukun. Yang pertama abduhu, yang kedua wa rasuluhu. Iya, hamba Allah sekaligus sebagai utusan Allah. Maka sebagai hamba Allah, maka kita tidak boleh terlalu mengagungkannya. Al-ifrat, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan karena beliau sebagai hamba. Maka tidak boleh terlalu, seorang umat Islam, umat Islam tidak boleh terlalu berlebih-lebihan karena beliau sebagai hamba. Misalnya menyembah Nabi. Ya, menyembah Nabi. Ada yang pernah didapati pergi umrah atau haji di hadapan kuburnya Rasulullah SAW. Di situ ada Muhammad Rasulullah, ada lubang, kemudian langsung bersujud, ditangkap oleh askar, tentaranya orang-orang Arab. Iya, Rasulullah sebagai hamba, bukan untuk kita bersujud kepadanya. Tempat kita bersujud adalah illallah, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh terlalu al-ifrat, berlebih-lebihan. Tetapi beliau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, abduhu wa rasuluh, maka tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan beliau karena beliau sebagai utusan Allah. Di sisi lain kita tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi di sisi lain kita tidak boleh juga meremehkannya. Maka seorang muslim yang bertauhid berada di pertengahan. Iya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkannya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia, yaitu sebagai hamba yang
sebagai hamba yang menyembah. Beliau hamba, tapi beliau menyembah Tuhannya juga. Maka tata cara beliau di dalam menyembah itulah yang diikuti oleh umatnya, kaum muslimin. Ada namanya mutaba'ah, pengikutan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Iya, di mana beliau tugasnya memberikan contoh, suri tauladan kepada umatnya. Maka beliau menunjukkan cara bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menafsirkan, menerjemahkan Al-Qur'an. Iya, dalam konteks amalan, dalam melakukan amalan. Beliau yang memberikan tuntunannya, kita mengikutinya. Kemudian apa yang berlaku kepada orang lain berlaku juga kepada beliau. Walaupun beberapa sisi ada syariat wajib kepada beliau, tapi menjadi sunnah kepada umatnya. Contoh, beliau salat lain itu menjadi wajib. Iya. Ya ayyuhal mudazzir qum fa'azzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatah farujus fahjur. Kemudian ada di situ perintah untuk salat lain kepada beliau, menjadi wajib kepada beliau, tetapi bagi umatnya sunnah. Iya, bagi umatnya sunnah. Iya. Ada beberapa amalan wajib bagi Rasulullah Muhammad SAW, tapi bagi umatnya hanyalah sunnah saja. Iya, sunnah saja. Itu di antara contoh tadi, yaitu salat tahajud. Salat tahajud. Iya. Nah, itulah di antara kelebihan beliau. Tapi dalam hal yang lain, beliau disyariatkan, bahkan beliau diancam oleh Allah. Iya. Wala in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kemusyrikan, saya hapus amalanmu, kata Allah. Siapa yang diancam di sini? Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau melakukan kesyirikan, saya hapus amalanmu. Yang diancam di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mengancam adalah Allah. Nabi Muhammad saja diancam. Bagaimana dengan umatnya? Umatnya juga diancam. Walau asyraku la yahbatanna amaluhum. Kalau mereka umatmu ini melakukan kesyirikan, saya hapus amalan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mengapa dia diancam? Karena beliau sebagai rasul juga, sebagai hamba. Sebagai hamba. Nah, tetapi di sisi lain beliau juga sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Inilah beliau tugasnya memberikan contoh. Iya. Jadi bahan ciptaannya beliau sama dengan manusia lain. Beliau dari tanah, beliau dari berproses dari air mani sampai jadi segumpal darah, daging, tulang belulang, payang fihi ruh, ditiupkan ruh ke dalamnya, kemudian sampai beliau dilahirkan. Sama prosesnya dengan manusia-manusia yang lain. Iya, manusia-manusia yang lain. Walaupun dan beliau juga disunat. Beliau juga disunat. Iya, beliau juga disunat. Ada khilaf di kalangan para ulama, sudah disunat memang pada saat beliau dilahirkan. Ya, kemudian yang lainnya mengatakan tidak, beliau disunat setelah beliau lahir, bukan disunat di dalam rahim. Ya, makanya ada kitab yang beredar di masyarakat, mohon maaf, kitab yang beredar di masyarakat bahwa beliau disunat oleh Maryam, Asia, istrinya Fir'aun, didatangkan kembali ruhnya, menyunat Rasulullah SAW pada saat lahir. Itu adalah sebuah kedustaan, tidak ada riwayatnya. Ada kitab yang tersebar di masyarakat yang memberitakan tentang itu, dan biasa dibaca kalau ada acara-acara pengantin, ada acara-acara pindah rumah, kitab itu. Iya. Gitu ya. Nah, di situ ada kedustaan dalam kitab tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian juga. Jadi Allah yang mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian juga. Iya, beliau hanya memberikan hak ubudiyah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala memujinya. Alaihissallahu bikafi abdah, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Jadi karena Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa di sini, maka beliau hamba penciptaannya sama, dan beliau manusia biasa juga. Tetapi yang membuat beliau ini mulia karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan risalah
ya kepada hambanya, yaitu berupa Alkitab, Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi Alkitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran. Nah, disinilah beliau sebagai Rasul karena diberikan Alkitab. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya. Yang diperjalankan pada malam Isra dan Mi'raj itu adalah hambanya. Tetapi hamba di sini posisinya sebagai orang pilihan, sebagai Rasul. Sebagai Rasul. Lailan minal masjidil haram, diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem, yang sekarang masih dikuasai Yahudi, dijajah oleh Yahudi. Iya. Setelah itu, linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesarannya. Maka pada malam beliau diperjalankan, Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang diperlihatkan, di mana roh para nabi dan para rasul dihadirkan, beliau yang menjadi imamnya di Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian di sepanjang perjalanan beliau banyak menyaksikan tamsilan-tamsilan orang-orang yang disiksa, contoh-contoh orang yang disiksa karena melakukan dosa-dosa tertentu. Iya, banyak tamsilan-tamsilan yang diperlihatkan. Ini bagian daripada linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah memperlihatkan di antara tanda-tanda kebesarannya pada malam Isra itu. Tapi yang menjadi pembahasan di sini, beliau diisrakan, beliau sebagai hamba. Iya, tetapi beliau juga sebagai seorang Rasul, diberikan keistimewaan khusus, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj itu. Kemudian selanjutnya, Rasul adalah orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah, tentunya memberikan kabar gembira kepada umatnya, dan juga nazir, memberikan peringatan kepada umatnya, basyiran wa naziran, dan juga wasyahidan, memberikan persaksian. Iya, beliau memberikan mempersaksikan persaksian Rasulullah Muhammad SAW. Dengan dua sifat ini meniadakan ifrat dan tafrid pada hak Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang mengaku umatnya lalu melebihkan haknya atau mengkultuskan beliau sehingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba Allah, sehingga kepada martabat ibadah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, Pak. Sambil contoh, ada ulama ahli sastra yang mengarang kitab. Ini contoh melebih-lebihkan hak Rasulullah, hampir sama dengan haknya Tuhan. Ada buku yang beredar di masyarakat, termasuk di Bulukumba, hampir di seluruh Indonesia. Dikatakan dalam buku itu, Antal Ghafaru Antas Sattar, engkau adalah Maha Pengampun. Ya, Antal Ghafar, engkau adalah Maha Pengampun, dan engkau adalah pemutus. Antas Sattar, engkau adalah pemutus dari gundah gulana. Ya, di sini yang Rasulullah dianggap atau diyakini sebagai Antal Ghaffar, yang Maha Pengampun dalam kitab itu. Tapi dibantah oleh Al-Quran surah Ali Imran, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah di sini bukan sebagai Maha Pengampun. Iya. Bedakan antara Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur, yang Maha memaafkan kesalahan-kesalahan umatnya. Rasulullah itu Maha pemaaf. Iya, misalnya ada juga kitab yang berjudul Anta Syamsun Anta Nurun Fawqa Nuri. Nah, engkau cahaya di atas segala semua cahaya. Iya, engkau cahaya di atas semua cahaya. Allah berfirman dalam surah Nur, Lillahi ma fis samawati, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemilik cahaya langit dan bumi. Iya, Allah adalah pemilik cahaya langit dan bumi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi cahayanya di atas segala-galanya, karena Allah sebagai pemilik. Jadi kalau tidak boleh ada hambanya
dari hamba-hamba Allah dikatakan engkau cahaya di atas cahaya, melebihi semua cahaya. Iya, karena namanya karya sastra, Pak. Sastra, ya dia bukan sejarah yang palit lah begitu. Hanya semacam kitab sastra, wajar banyak kesalahannya dari sisi akidah, merusak tauhid, di mana di dalamnya juga banyak kebohongan. Nah, ini contoh berlebih-lebihan kepada hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-ifrat dan tafrid. Terlalu mengagung-agungkan, tetapi ada juga orang terlalu meremehkan. Ini juga bahaya. Kita jadi konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah itu, kita angkat Nabi Muhammad sebagai Rasul rahmatan lil alamin, didengarkan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh beliau kita yakini, ya, apa yang diperintahkan oleh beliau kita taati, sami'na wa ata'na. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Iya. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas kepada mereka petunjuk. Sudah jelas petunjuknya, ini perintah, ini larangan, sudah jelas petunjuknya, tapi kita tetap selisih. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang beriman, itu jalannya sahabat, para tabi'in, orang-orang terdahulu yang bisa diikuti. Manuslihi jahannam wa sa'at masira, maka bagi mereka yang menyelisih para rasul ini dan mengikuti jalannya selain orang-orang beriman, maka mereka manuslihi jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya, ini bahayanya menyelisih rasul. Menyelisih rasul karena ancamannya neraka jahannam. Ya, kemudian ya sudah azan ya. Ya, sudah azan. Baik, saya bacakan sedikit. Oleh karena itu, istighosah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta tolong kepada Rasulullah SAW, apalagi minta tolong kepada wali. Ada sebagian di antara kita yang memanggil, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, salimni, selamatkan saya, tolong saya dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting. Banyak yang minta tolong kepada wali-wali. Di mana wali-wali itu sendiri juga minta tolong mencari jalan kepada Allah. Nah, ada yang minta tolong, ya Rasul tolong saya. Ya Rasul tolong saya. Ini namanya bentuk berlebih-lebihan di dalam istighosah minta tolong. Yang benarnya adalah minta tolong hanya istighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai Zat yang hidup terus-menerus, dengan rahmat-Mu astaghfir, maka tolonglah saya ini. Ya, itu yang benar. Minta tolong yang benar, minta tolong langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah azan, sehingga nanti kita akan tuntaskan pada pertemuan yang akan datang, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Di mana syarat la ilaha illallah itu ada 7, Bapak Ibu sekalian. Jadi la ilaha illallah ini menjadi sempurna, menjadi baik apabila terpenuhi 7 syaratnya. Kita membaca la ilaha illallah, tapi harus diikuti 7 syarat supaya la ilaha illallah kita ini benar, sempurna, sesuai dengan maksud diucapkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan dulu, Ustaz. Siapa tahu ada mau bertanya satu. Boleh. Saya mau bertanya. Ya. Bisa jadi tunda rasanya sedikit. Tunda dulu. Iya.